Juragan_Jingga bab 9 hiasan mawar secerah jingga hiasan mawar, jelagi apa, Re? Aku mendongak mendengar suara yang tak asing. Segera ku kembalikan ponsel ke layar utama kalau melihat wajah Abu sudah terpampang nyata. Nggak lagi ngapa-ngapain kok. Aku memamerkan senyum, sebisa mungkin berekspresi seperti biasa, tak menunjukkan bagaimana sebenarnya isi hati yang tengah pilu ini. Re, aku boleh tanya sesuatu? Abu memandang sekeliling, aku memandangnya heran. Kenapa, Bu? Abu tak langsung menyahuti, ia memandangku lekat, membuat diri ini bingung dan spontan memundurkan badan. Kamu kenal Juragan Jingga dari mana? Ditanyanya dengan tatapan yang masih sama. Aku mengembuskan napas lega saat mendengar pertanyaannya, kukira Abu akan menginterogasi mengenai perasaanku. Dasar, rembulan. Kenapa kamu tanya begitu? Aku hanya ingin tahu, Re. Untuk apa kamu tahu? Abu tampak menggaruk kepala bagian belakang. Karena aku maksudku, karena aku sahabatmu. Abu tersenyum, namun senyumannya terlihat aneh. Aku menghela napas, lalu membenarkan posisi duduk agar lebih nyaman. Bukannya aku sudah pernah cerita? Waktu di kantin itu. Iya, tetap saja ada hal yang aneh menurutku. Kenapa pria itu tiba-tiba mengajakmu menikah? Aku sudah menceritakannya dengan jelas, bukan? Juragan Jingga itu menikahiku karena dia merasa kasihan. Wanita seusia diriku sudah harus menyemir sepatu, bekerja banting tulang demi kedua adik juga pendidikanku. Abu bergeming, ia masih menancapkan tatapannya padaku. Entah kenapa, tiba-tiba tak ada rasa yang membuatku grogi kala dia menatapku seperti itu. Bahkan, kini berubah menjadi sedikit lebih risih. Lagi pula, Juragan Jingga bukan hanya menikahiku saja. Dia menikahi ketiga wanita yang lain, yang hidupnya sama susah denganku. Sengaja aku melanjutkan perkataan, agar suasana tak semakin aneh. Juragan Jingga benar-benar kaya, lanjutku lagi. Ya, aku tahu, jawabnya pelan. Apa? Ah, tidak. Tapi, kamu tidak cinta, kan sama Juragan Jingga itu? Tanyanya lagi dengan mata membulat. Binar tatapannya terlihat berbeda, pupil matanya membesar. Aku tak mengerti kenapa dia bertanya demikian. Semestinya, Abu mengerti. Walau aku menikah tanpa landasan cinta, namun tetap saja aku seorang istri sekarang, sudah sepantasnya aku menghormati Juragan, menanamkan rasa itu walau mungkin agak sulit. Aku sedang belajar, sahutku. Tiba-tiba Abu memundurkan tubuhnya, aku sadar akan hal itu. Bahkan sorot matanya yang berbinar tampak layu. Kenapa? Oh, seperti itu. Abu tersenyum, lebih seperti terpaksa. Kalau begitu, aku keluar dulu, ya? Mau beli makan? Abu beranjak begitu saja, tanpa menawariku sebuah ajakan atau apa. Abu. Entah kenapa mulutku tiba-tiba memanggil namanya, dan ia menoleh sekarang. Sial, aku jadi bingung sendiri. Pasti Abu merasa aneh melihatku terdiam lama menatapnya seperti ini. Titip makan. Kataku mengalir begitu saja. Abu tersenyum, mengangguk dan kembali berlalu. Ah, rembulan. Kamu memang jagonya mempermalukan diri sendiri. Sini, biar rembulan saja, Umi. Aku meraih cangkir berisi teh dari tangan Umi Erni. Wanita yang tak muda itu tampak mengernyitkan kening. Aku hanya memamerkan senyum semanis mungkin. Dengan langkah tergesa aku membawa cangkir ke ruang televisi. Juragan Jingga tampak duduk di atas sofa. Di sampingnya ada Bintang dan Mentari. Sesekali Juragan Jingga menjawab pertanyaan kedua bocah itu, lalu matanya kembali menatap televisi kala kedua adikku kembali sibuk menuangkan coretan di atas kertas. Senyum mengembang di bibir ini, tiba-tiba, begitu saja. BI, RI, belum selesai PR-nya, ditanyaku sembari meletakkan cangkir di atas meja, tepatnya di depan Juragan Jingga. Sudah, kok, Kak. Kami cuma belajar saja bersama Kak Jingga, sahut Bintang, sementara Mentari tampak asyik, seolah tak peduli dengan kehadiran kakak sulungnya ini. Kenapa kamu yang bawain tehnya? Saya kan suruh Umi Erni, bukan kamu, ketus Juragan dengan tatapan seolah ingin memulai perang. Aku menghela napas, tak boleh emosi. Prinsipku mulai saat ini adalah menjadi istri yang menyenangkan, agar Juragan lekas sembuh dari penyakitnya. Sengaja aku yang minta. Kasihan Umi Erni, hari ini dia sangat lelah. Jangan terlalu perlakukan beliau dengan semena-mena. Semena-mena? Maksudmu?
Satu lagi, tidak ada panggilan, saya, lagi di antara kita. Juragan Jingga tampak menghela napas, lalu memalingkan tatapan ke depan layar. Diminum tehnya, nanti keburu dingin. Aku menyodorkannya secara langsung sekarang. Namun, ia malah menatapku lama. Jangan tebak itu adalah tatapan yang lekat nan romantis. Pria ini memang menyebalkan. Kamu kerasukan apa, sih? Tanyanya dengan pandangan yang masih sama. Kerasukan Jingga, ucapku begitu saja. Juragan menggeleng sebentar, kemudian mengambil tehnya. Maksudku, bukan semena-mena, tapi biarlah yang banyak bekerja mengurus rumah dan keperluan itu istri juragan yang muda saja. Umi Erni, Umi Arum, dan Umi Nena sudah selayaknya menikmati masa-masa menyenangkan. Aku menjawab pertanyaan juragan Jingga yang sempat terpotong. Saya tidak minta, mereka saja yang kukuh. Aku, kataku, membetulkan. Juragan kembali menoleh, lalu mendelikan matanya dan menyeruput teh dengan cepat. Biarlah, semua pekerjaan aku yang lakukan, juragan. Ia tersenyum sinis, memangnya kamu bisa apa? Juragan ngeledek. Juragan gak ingat kalau aku adalah anak yang begitu mandiri. Berjuang hidup dengan sangat, SSSSTTT. Tiba-tiba saja juragan menempelkan jari telunjuknya yang lancip ke bibirku. Jelas, perbuatannya membuatku amat sangat terkejut. Aku sedang menonton televisi, dilanjutnya seraya melepaskan jari tersebut. Aku menelan ludah, masih menatapnya. Namun, seketika senyum ini merekah, sadar dengan panggilan, aku, yang ia lontarkan. Akhirnya, aku membenarkan duduk, merebahkan punggung ke sofa yang empuk, ikut melihat berita di dalam layar. Untuk beberapa saat kami terdiam, menikmati suara yang dipantulkan oleh benda di depan sana. Tak ada perdebatan, tak ada perbincangan. Kami benar-benar sibuk dengan dunia dan pikiran masing-masing. Juragan, pernah jatuh cinta, gak? Tanyaku dengan posisi masih bersandar pada sofa. Kurasa juragan menoleh dan tengah menatapku sekarang. Lama-lama kamu serba ingin tahu juga, ya? Mendengar perkataannya, lantas aku menoleh dengan cepat. Memangnya salah? Aku ini, kan istrimu. Hah? Dia ikut bersandar di sofa, lalu mengelus Bintang dan Mentari yang berada di samping kanannya. Mentari ngantuk, tanyaku tatkala melihat mata gadis kecil itu sudah tak kuat untuk terbuka, bahkan tubuhnya maju mundur menahan rasa kantuk yang tak terkira, aku jadi tertawa dibuatnya. Hap, ucap juragan saat Mentari benar-benar ambruk di pangkuannya, gadis itu sudah pulas sekarang. Begitu mudahnya anak kecil memejamkan mata, tanpa harus bersusah payah untuk menyelam mimpi hanya karena memikirkan beban kehidupan. Bintang juga bobo, ya? Sudah malam. Sebelah tangan juragan mengusap kepala Bintang, anak itu mengangguk, sepertinya rasa kantuk juga sudah menderanya. Juragan dengan sigap memangku Mentari dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain ia gunakan untuk menuntun Bintang, memegang tangan anak kecil itu erat. Aku terenyuh dibuatnya, begitu ketara sekali kasih sayang juragan untuk kedua adikku. Melihat mereka semakin menjauh, aku segera beranjak dan berlari kecil untuk mengekor, bahkan mendahului juragan demi membuka pintu kamar yang tertutup. Bobo, ya? Aku mengusap Bintang yang sudah merebahkan diri di atas ranjang miliknya, menyelimuti lantas mengecup keningnya. Setelah itu aku berbalik, juragan Jingga juga tampak menyelimuti tubuh kecil Mentari. Aku tersenyum lagi. Juragan Jingga membungkukkan badan, mendekatkan bibirnya ke atas dahi Mentari, namun belum saja kecupannya sampai, juragan Jingga tampak termenung lalu kembali menarik tubuhnya hingga berdiri sempurna. Ia ganti kecupannya dengan sebuah elusan sayang pada ujung rambut Mentari. Senyumku hilang perlahan, entah kenapa aku merasa sesak. Begitu takutkah juragan menularkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya pada orang lain? Kenapa dia begitu berusaha? Takkah dia tersiksa? Ayo, lebih baik kamu juga tidur, sudah malam. Lamunanku memudar mendengar suara seraknya, pria itu kini sudah melangkah mendekati pintu. Juragan, dipanggilku. Ia berbalik, tanpa kata, tanpa mengucap kalimat. Aku memainkan kuku, entah kenapa sesak itu semakin nyata. Aku tak berani menatapnya yang tengah memandangku pula. Sudah malam, ulangnya lagi. Dengan berani aku mendongakkan kepala, lalu menggigit bibir bawah untuk mengusir rasa aneh ini. Juragan. Aku. Juragan masih saja berdiri di sana, memandangku dengan tatapan yang tak seperti biasanya.
Ia membiarkanku gemetar karena sesak. Ia membiarkanku menelan sesak sendirian. Juragan, aku sudah belajar mencintai juragan, dan aku sudah benar-benar mendapatkan hasilnya. Aku mencintai juragan, tukasku sambil menunduk, entah kenapa kali ini aku merasa malu dan takut. Masih hening, suara serak basah juragan masih tak terdengar. Apa dia marah? Untuk yang kedua kalinya aku memberanikan diri mengangkat kepala, ingin menatap matanya. Sungguh tak terduga, juragan tengah tersenyum sekarang. Jantungku tiba-tiba berpacu lebih cepat. Apa arti senyumannya itu? Terima kasih. Hah? Tapi jangan terlalu memaksakan diri jika tidak ingin menyesal pada akhirnya, jika tanya masih dengan senyuman. Kurasa, juragan tengah menahan suatu perasaan yang sulit kuartikan. Biarlah berjalan semestinya, aku masih bisa hidup tanpa cinta, aku sudah terbiasa. Jadi, jangan terlalu memaksakan diri. Aku benar-benar dibuat mematung, rasanya ingin sekali meremas hati yang sesak ini. Oh, Allah, apa ini sebuah penolakan? Dan apakah sesakit ini rasanya? Ah, saking betahnya aku dengan perasaan sendiri, sampai tak sadar dengan kepergian juragan Jingga. Rupanya, aku tengah mematung sendirian di keheningan malam. Juragan, sebegitu angkuhnya kamu menutupi kepedihan. Namun, dengarkan isi hati ini, aku takkan menyerah, akan berusaha mengembalikan kebahagiaan yang tertutup kelabu. Aku akan membuat hidupmu secerah Jingga. Ya, seperti namamu. Katanya juragan Jingga sudah berada di depan kampus. Dengan segera aku membereskan pernak-pernik belajar lalu memasukkannya ke dalam ransel. Secepat kilat aku berlari. Benar, mobil juragan sudah terparkir di sana. Senyumku merekah. Juragan? Aku mengernyitkan dahi tatkala tak menemukan pria itu di dalam mobil. Kemana dia? Segera kurogoh ponsel, menekan tombol 1 agar namanya tertera di layar. Kemana sih? Kataku kesal. Juragan tak kunjung mengangkat telepon. Akhirnya aku menyisir segala penjuru, bahkan kembali masuk ke area kampus karena tak menemukannya di luar sana. Aku mencari juragan sambil terus menghubunginya. Namun, satu pun panggilanku tak ia gubris. Langkahku terhenti dengan spontan saat melihat penampakan juragan Jingga tengah berjalan di dekat taman kampus. Seraya memasukkan ponsel aku bergegas hendak menghampiri, namun langkahku mundur teratur saat melihatnya sudah berada dengan orang lain. Tepatnya dengan seorang pria. Tergesa aku menyembunyikan diri saat melihat pria itu menarik paksa lengan juragan Jingga. Jarak yang lumayan jauh membuatku tak bisa mengenali pria tersebut dengan jelas. Ditambah sebuah pohon berdiri menghalangi sosoknya. Namun, tubuh bahkan pakaiannya sungguh tidak asing. Aku terus mengernyitkan mata, sampai. Abu, aku hampir saja berteriak. Dengan segera aku membungkam mulut sendiri. Ya, pria itu benar-benar Abu. Kenapa ia terus menarik lengan juragan Jingga? Apa Abu membuat juragan marah? Apa ini tentangku? Aku terus memandang mereka dari kejauhan, sekarang keduanya tampak beradu paham, suaranya tak terdengar jelas. Setelah tak lama berbicara, juragan pergi begitu saja, Abu mengejarnya namun berhenti di tengah jalan, ia tampak depresi. Langkah juragan Jingga semakin dekat, aku semakin membungkukkan diri, berharap tembok yang kupakai sebagai tempat sembunyi benar-benar melenyapkan tubuh ini dari pandangan juragan. Kumohon, Kak. Kumohon. Abu berteriak, kencang sekali. Aku benar-benar tak mengerti. Bersambung kue. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.